Oke, selamat malam Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BBMA Trader Channel. Oke Mas ya, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas history market ataupun data sebelumnya. Nah, di sini saya akan bahas re-entry dari zone zero loss yang mengikuti data sebelumnya. Nah, di sini. Di sini kita lihat sama-sama, di sini zone zero loss buy, namun dia akan re-entry. Di sini kan sudah dilihat nih ya. Biasanya kan kita sama-sama di sini melihat saat candlestick tersebut menyentuh area MA high atau MA low. Saat ada re-entry kita kan akan langsung fokus ke time frame bawahnya untuk entry. Namun jika sudah terjadi seperti ini, kita di sini re-entry, entry buy dan SL. Nah, di sini ada beberapa cara ya kita melihat trennya Mas. Nah, saat kita lihat zone zero loss seperti ini, nah dia membuat pola dan dia naik kembali. Di sini turun. Nah, di sini turun seperti ini, jangan langsung mengambil re-entry di area ini. Bisa diambil bisa, namun TP-nya jangan jauh-jauh. Kalau saya kadang kejauhan jadi malah SL. Ya, kayak malam apa itu nanti saya share SL-nya. Nah, di sini kan dia masih turun, membuat histori seperti market sebelumnya. Dia turun ke bawah mid BB seperti ini. Dan dia naik kembali, turun lagi ke bawah mid BB. Ya. Dia akan mengikuti seperti itu saat data sebelumnya seperti itu, ya akan seperti itu Mas. Nah, turun lagi baru naik. Jadi saat candlestick menyentuh area MA low seperti ini. Tetapi kalau data sebelumnya dia selalu re-entry di bawah mid BB, itu jangan buru-buru diambil. Misalkan di sini kita akan backtest aja nih, nggak ada contoh entry ya, karena ini hari Sabtu juga. Di sini kan kita sudah berasumsi bisa, misalkan terkadang satu candlestick menyentuh low BB di sini. Di sini kan kita akan langsung mencari setup di bawahnya. Dan hasilnya apa? Dia masih turun segini jauh. Kita akan buy misalkan di sini. Kita udah ke floating, udah SL di sini masih untuk di time frame bawahnya. Nah, kita akan melihat history market sebelumnya. Ini pun kesalahan yang saya lakukan pada malam, kalau nggak salah tanggal 24 ya. Tanggal 24 atau tanggal berapa ya? Lupa saya Mas. Saya kena SL nih channel Telegram. Nah, di sini hit stop loss saya terkena $26. Dan akhirnya saya share lagi signal, dan di sini udah terrecovery semua. Karena saya sadar akan kesalahan. Nah, di sini saya tidak melihat setup di time frame, bukan setup tetapi history market sebelumnya. Nah, di sini kan dia selalu re-entry di bawah mid BB baru naik, turun lagi di bawah mid BB baru naik, turun bawah mid BB baru naik. Cenderung akan seperti itu. Kalau data history sebelumnya seperti itu, beda kalau seperti ini masih. Nah, dia kalau hanya sampai ke MA low seperti ini, dia sebelumnya pun akan seperti ini gitu Mas. Ya, paham maksud saya ya? Jadi kita bisa lihat market tersebut seperti apa. Loss memang ada, walaupun zone zero loss akan tetap ada, namun kategori loss masih banyak profitnya. Saya loss waktu itu tidak melihat data histori sebelumnya. Jadi candle baru menyentuh di sini, menyentuh EMA, saya langsung mencari setup bawahnya. Saya tanpa melihat data-data sebelumnya seperti ini. Dia selalu re-entry di bawah mid BB, dan akhirnya apa? Saya kena SL, masih juga kena SL. Walaupun terrecovery kan, aturan kan recovery tersebut untung kita. Ini kan cuma untuk mengembalikan dana loss. Jadi ya tetap aja gitu, masih nggak nambah saldo kan. Nah, jadi untuk re-entry itu kan sebenarnya ada beberapa tempat sih kalau menurut saya ya. Re-entry pertama itu ada di MA.
high, misalnya re-entry sell. Kedua itu ada di mid BB, ketiga ada di sini, dan keempat itu ada di area ekstrim. Itulah re-entry ya. Tinggal kita memvalidkan di time frame bawahnya. Jika sudah terkonfirmasi di area ini, sudah ada ekstrim, sudah ada candlestick arah kukuh, ataupun sudah ada momentum di time frame paling bawah, itu sudah bisa entry. Misalkan belum ada, ya tunggu dia di area ini, baru cari setup lagi. Ekstrim, CSAK di time frame bawahnya lagi. Belum ada lagi, kita tunggu di area ini. Nah, terkadang re-entry itu seperti itu. Ada beberapa tempat ya re-entry ya. Memang sih pada kaidah BBMA itu re-entry itu tepat berada pada MA high atau MA low. Tetapi tidak jarang juga re-entry tersebut akan sampai ke ekstrim di top BB ataupun low BB misalkan. Nah, misalkan di sini, ini kan termasuk re-entry yang saya bilang gagal ya di sini ya. Di sini gagal, di mid BB pun juga. Di sini pertama ya, dia re-entry pertama di sini gagal, re-entry di mid BB gagal, re-entry di sini gagal, dan dia membuat re-entry di sini. Dia naik. Nah, saat naik dia tertahan pula nih ya di EMA high tidak mampu menembus. Nah, jadi untuk re-entry seperti itu ya Mas. Ini loss kemarin saya review. Karena data sebelumnya selalu re-entry di bawah mid BB dan saya tidak menunggu tersebut dan tidak sabar, akibatnya terkena stop loss dan terkena $26, lumayan. Bentar, saya buka. Jadi kita akan belajar dari kesalahan. Walaupun di sini kita profit 66. Nah, di sini kita masih dapat juga 70. Tapi kan di sini kita SL ya. Jadi SL tersebut itu dikarenakan ini saya tidak melihat ini re-entry di bawah mid BB, ini re-entry di bawah mid BB. Ini juga ya. Asal ambil aja ya ini. Tidak melihat setup sebelumnya, re-entry dia di mana gitu Mas ya. Jadi kita juga perlu selain memahami titik konfirmasi, kita juga harus memahami struktur market. Karena biasanya market itu akan mengikuti data sebelumnya. Ingat, kalau sudah 4 kali, 3 ataupun 4 kali itu hati-hati. Misalkan seperti ini. Saya beri contoh. Di sini 4 kali re-entry di area tersebut, biasanya dia akan berubah tempat re-entry-nya. Nah, di sini ada contoh ya. Kecilin aja deh market. Ini adalah re-entry pertama yang sama. Nah, berarti re-entry kedua kita bisa asumsikan dia masih mengikuti yang ini dengan yang ini, berarti masih re-entry di wilayah ini. Nah, re-entry keempatnya masih. Nah, kelima itu jangan ya. Kalau kita udah dicoba 4 kali, itu biasanya kelima akan berubah. Ya, Mas ya. Nah, kita cari contoh lagi mana nih ya. Di sini re-entry CSAK 1. Di sini re-entry ZZL sama aja. 3 4 masih dapat sampai ke sini. Idealnya itu setelah candle masih di ketiga dan di keempat ini masih aman. Biasanya sih seperti itu Mas. Tapi kalau udah kelima jangan. Dia udah nggak bener lagi biasanya re-entry-nya. Nah, ini saya kasih contoh lagi di sini khusus re-entry di MA low. Di sini re-entry masih naik. Di sini re-entry masih naik. Di sini re-entry masih naik, di sini re-entry masih naik, dan di sini re-entry boncos, dia turun. Jadi hanya 1, 2, 3, 4. Yang kelima ini biasanya udah berubah dia polanya Mas. Tuh kan, kita kena SL lagi.
Jadi seperti itu Mas ya untuk memahami re-entry struktur market jika kita melihat data histori sebelumnya. Semoga ini dapat membantu. Saya juga belajar dari kesalahan. Loss pasti ada, saya share. Saya akhiri Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.